wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bunda Misbah, mohon maaf untuk hari ini. Saya mohon keluangan waktunya untuk ini mengadakan wawancara dalam memenuhi tugas saya sebagai CGT, untuk memenuhi tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sakit nih Bunda? Insyaallah. Nanti Bunda, di dalam sebuah sekolah itu kan pasti ada kasus-kasus gitu. Di sini saya ingin mendapatkan ilmu dari Bunda ya sebagai kepala sekolah TK Dharma Putra 1, bagaimana Bunda dalam mengelola atau mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Dharma Putra 1 ini. Itu ya Bunda ya. Ini mungkin saya langsung ya Bunda ya untuk pertanyaan pertama. Nah, selama ini Bunda, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisukan moral Bunda? Dalam kegiatan sehari-hari kita melakukan observasi, Bunda. Jadi untuk menilai perkembangan anak atau kejadian apa yang ada di sekolah itu, kita mengobservasi apapun yang dilakukan anak saat di sekolah. Jadi kita melihatnya pada saat anak-anak itu di sekolah, baik tingkah lakunya, emosionalnya, dan apapun kaitannya dengan perkembangan anak yang ada di sekolah itu. Jadi mengadakan observasi dulu nih Bunda. Terus dari observasi tadi Bunda, adakah suatu kasus, misalkan contoh satu kasus saja yang bisa Bunda ambil dalam misalkan untuk mengambil suatu keputusan Bunda? Ya, itu biasanya anak-anak pada saat istirahat itu kan ada kegiatan makan atau bawa bekal atau makanan yang beri di kantin. Ada anak-anak itu makan sambil berlari, makan sambil berjalan atau mainan-mainan yang ada di luar. Dan itu kan kalau makan sambil bermain, apalagi perosotan kayak gitu kan juga berbahaya. Jadi kita amatinya dari situ. Kita ambil untuk menjelaskan kepada anak-anak itu kalau makan harus duduk. Lanjut ya Bunda. Ada lagi yang mau disampaikan Bunda? Untuk lanjut nih Bunda, untuk pertanyaan kedua. Tadi dalam kasus dalam menerapkan anak untuk makan duduk, tidak sampai berada di waktu jam istirahat. Nah, selama ini Bunda, bagaimana Bunda menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai mengandung nilai kebajikan Bunda? Kita membuat kesepakatan. Jadi entah itu kesepakatan kelas atau kesepakatan yang dua belah pihak antara anak dan guru ataupun dengan wali murid. Jadi mengadakan kesepakatan ya, atau nanti bisa juga dilanjutkan di dalam kelas dengan suatu keyakinan kelas. Terus lanjut Bunda. Nah, dari tadi ya kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan ini dalam mengatasi itu Bunda? Untuk membina anak-anak itu, mengatasi agar anak-anak itu mengikuti aturan, kita memberikan role model atau menjadi contoh bagi anak-anak tersebut dengan memberikan contoh ada bagaimana tingkah laku kita. Insya Allah anak-anak itu nanti akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi guru itu singkatan digugulan ditiru di Bunda. Jadi harus menjadi role model bagi anak-anaknya, bagi muridnya. Nah lanjut Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kegiatan itu kita biasanya memberikan ujian atau motivasi kepada anak yang mampu melakukan adat, cara makan, minum, ataupun adat yang lain, ada norma-normanya
itu Nggih. nanti akan mendapatkan imbalan dari Allah, entah itu berupa kesehatan, berupa rezeki yang banyak, ataupun diberikan kecerdasan dan kepandaian kepada anak-anak seperti itu. Biasanya akan lebih efektif, anak-anak itu akan lebih menurut atau mengikuti apa yang kita sarankan seperti itu. Bagus sekali di Bunda ya. Nah, dalam mengatasi kasus untuk menanamkan anak untuk makan sambil duduk Bunda, apakah ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bunda? Saat itu ada tantangan, biasanya itu saat terjadinya dua perbedaan pendapat antara pihak sekolah maupun dengan orang tua. Biasanya orang tua kan pengennya anaknya mau makan, disuapi boleh sambil mainan, sambil berjalan, sambil itu. Berarti kan sudah bertentangan dengan apa yang kita terapkan di sekolah. Makan harus duduk, berdoa dan segala macamnya. Jadi pada saat titik perbedaan itu muncul, lah itu akan menjadi pertimbangan ataupun nanti akan menjadikan keputusan bagaimana baiknya antara dua belah pihak tersebut. Jadi harus ada kerjasama atau kolaborasi dengan wali murid ya Bunda. Jadi ini. Nah, selanjutnya Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara ya atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini Bunda? Misalkan kasus dilema etika yang terjadi ini ya Bunda, apakah Bunda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Bunda punya bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bunda jalankan? Kalau untuk itu kita lebih sering ke langsung pada saat terjadi permasalahan atau terjadi kejadian tersebut di sekolah. Jadi kita langsung mengingatkan. Jadi prosesnya anak awalnya makan tidak mau duduk, langsung kita ingatkan kalau makan harus duduk, tertib, dan dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Karena kalau anak-anak itu hanya satu kali saja pasti tidak akan ingat. Kadang-kadang kan pasti lupa, besok lagi masih berulang lagi. Tapi kalau secara kontinu terus menerus, kita juga memberikan motivasi dan role model, insya Allah dengan seperti itu akan Jadi secara bertahap tidak langsung jelek ya tadi, memerlukan proses ya tadi. Ada prosesnya ya tadi. Lanjut Bunda, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu saja ada. Kalau untuk program sekolah seperti itu biasanya kita ada rekan sejawat, ada wali murid yang selalu mendukung apa yang kita terapkan di sekolah. Kalau tidak ada kerjasama dari rekan sejawat ataupun dari wali murid, itu akan sulit terjadi seperti itu. Oh, berarti harus kolaborasi dengan semua elemen-elemen yang ada di sekolah. Oke. Yang ini terakhir Bunda. Nah, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman dalam Bunda pengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Ya, dalam kegiatan ini kita membutuhkan suatu kolaborasi atau suatu kerjasama dengan rekan sejawat, dengan wali murid dan pihak sekolah atau warga sekolah yang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau kita punya program tanpa ada kerjasama, tanpa ada kerja yang kontinu, itu akan sulit terjadi dan mungkin malah tidak akan bisa terwujud apa yang kita sepakati dari awal. Misalkan kita ingin menertibkan anak, makan minumnya seperti apa, adatnya seperti apa, tidak akan tercapai. Jadi memang harus kita kolaborasi, jadi tujuan tersebut akan mudah tercapai. Ya, alhamdulillah Bunda, sangat menginspirasi saya tentang bagaimana Bunda sebagai kepala sekolah dalam dalam mengambil keputusan untuk mengatasi dilema etika ini. Dan semoga apa yang Bunda rencanakan, program-program yang
di sekolah TK Dharma Putra 1 ini bisa terlaksana dengan lancar dan mencapai hasil yang terbaik. Bunda, itu saja Bunda wawancara sini ya. Saya sampaikan terima kasih yang banyak untuk kesempatan yang baik ini, sehingga saya juga mendapat ilmu bagaimana seorang kepala sekolah untuk mengatasi keputusan untuk mengatasi suatu kasus. Ya mohon Bunda, mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, Assalamualaikum Bunda. Semangat Bunda nggih. Semoga jaya TK Dharma Putra 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya panggil Bunda ya Bunda. Jih, monggo. Ada yang bisa saya bantu Bunda? Monggo. Mohon maaf ini sekiranya saya mengganggu waktunya sebentar. Mohon maaf sekali. Di sini saya mohon izin saya akan melakukan wawancara dengan Bunda untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10. Oke, siap. Bisa dimulai Bunda? Monggo. Biasanya Bunda kita di dalam suatu sekolah itu kan terdapat kasus-kasus sebuah kasus atau masalah yang dihadapi. Nah, pertanyaan pertama Bunda, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral pada sekolah sini. Ini gini saya maturnya ini sesuai dengan situasi saat ini yang baru menjelang tahun ajaran baru biasa di dalam tahun ajaran baru itu kadang itu masih ada beberapa anak yang memang belum mandiri. Jadi dia masih mau masuk ke dalam kelas tetapi harus didampingi oleh orang tua. Itu merupakan satu kasus yang itu juga perlu penyelesaian dan butuh waktu itu Bunda. Ini terjadi setiap kali Bunda belum tentu juga sebenarnya tapi kadang rata-rata dari anak-anak kalau memang mereka dari kelompok bermain insya Allah sudah mandiri, tapi ada beberapa anak yang memang dia tidak dari kelompok bermain jadi langsung masuk ke TK, kadang kasus terjadi seperti itu. Selanjutnya Bunda ini masih dalam kasus tadi Bunda Bunda selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ini memang ada dua kasus Di satu sisi kita dari pihak sekolah itu kan memang harus memenuhi aturan ada aturannya. Jadi misalnya di dalam pembelajaran itu kalau bisa itu nanti anak-anak yang sudah mandiri tidak ditungguin oleh orang tua, sehingga dari orang tua sendiri juga tidak mengganggu pembelajaran di dalam lembaga. Tetapi ternyata masih ada beberapa anak yang kadang itu memang tetap kita merasa kasihan juga untuk anak-anak yang memang dia belum mandiri dan ternyata masih memerlukan waktu untuk ditunggu oleh orang tua. Berarti ini terjadi kecemburuan Bunda terjadi kecemburuan antara anak yang sudah mandiri dengan anak yang masih ditunggu, jadi menimbulkan bisa jadi seperti itu. Terus dari kejadian dari kasus ini Bunda, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Ini saya saya matur secara globalnya saja yaitu yang pertama kita mengenali nilai yang saling bertentangan. Tadi ada dua bertentangan. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Jadi dari guru kelas, dari anak, dari orang tua. Akhirnya kan juga melibatkan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari kasus tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian antara benar salah. Kemudian pengujian paradigma benar melawan salah. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Kemudian dari itu bisa dibuat keputusan. Dan yang terakhir
melihat lagi keputusan tersebut dan direfleksikan. Bagus sekali Bunda. Setelah melakukan langkah-langkah bagaimana mengatasi masalah kasus tadi nggih. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tadi Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang jelas kalau dalam hal ini kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi harus musyawarah tim. Tim itu siapa? Tim itu adalah dari kepala sekolah, kemudian dari wali murid tersebut, dan juga utamanya dari guru kelasnya, dan juga dari teman sejawat yang ada di lembaga tersebut. Jadi harus saling membantu agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secepat mungkin. Berarti di sini dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi yang baik nih Bunda. Jadi harus ada musyawarah yang baik. Saya lanjut nih Bunda nggih, enggak apa-apa nggih. Nah, selanjutnya itu hal apa saja nggih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang gini ya, tantangannya ngaten. Kadang kita pengennya anak itu kan cepat bisa mandiri, tetapi ternyata dengan jangka waktu yang sudah kita berikan kepada orang tua itu ternyata anak masih belum bisa mandiri atau masih belum bisa ditinggal dari orang tuanya. Kadang sekali 2 hari mungkin orang tuanya menjauh, ngaten dia bisa, tapi ternyata kembali lagi, anak rela lagi minta ditungguin. Kalau orang tua tidak masuk kelas, maka anak juga tidak mau masuk ke dalam kelas, seperti itu. Jadi ini terjadi tidak langsung instan ya Bunda. Perlu proses. Nah, di sini Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, di sini gini Bunda, apakah Bunda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuknya itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan? Kalau seperti untuk jadwal itu kita memang harus mempunyai. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya, takutnya nanti selamanya anak itu tidak akan pernah mandiri kalau kita tidak berusaha gitu. Jadi kita tetap musyawarah, tetapi kita juga minta pengertian dari orang tua. Misalnya kita jadwal, kita jangka waktu 1 bulan pun tidak apa-apa Bu, nanti anak-anak yang paling tidak dalam 1 bulan ya kita coba loh. Jadi kita juga minta pengertian dari orang tua untuk membantu kita agar anak tersebut segera bisa mandiri. Misalnya terpaksa jangka jadwal 1 bulan ternyata kok masih belum, ya kita harus memberi waktu tambahan. Karena yang jelas kita tidak bisa terus hanya karena dengan aturan yang misalnya terlalu begitu tegas sehingga akhirnya anak itu mutung tidak mau sekolah lagi, kan malah kita yang rugi juga. Kalau anak tidak bisa putus asa anak tersebut, jadi harus dengan pelan-pelan. Setuju sekali Bunda nih kata-kata trauma tadi nih, apalagi trauma itu terjadi pada anak kecil ya. Itu kalau sudah trauma seperti itu kadang untuk penyembuhannya memerlukan proses waktu yang cukup lama, cukup panjang kan. Terus gini Bunda, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah? Kalau untuk hal itu ada karena jelas ngeten. Kalau seperti di dalam kasus yang tadi tentang rewelnya anak, belum mandirinya anak, itu yang jelas utamanya itu memang dari kerjasama dari orang tua dan juga dari gurunya. Jadi guru tersebut harus punya ide-ide cemerlang, telaten, sabar dengan ide-idenya bagaimana dia itu nanti mempengaruhi dari pikiran anak. Sehingga anak tersebut akhirnya mau tidak mau semakin lama dia akan merasa semakin malu, tapi tidak membebani dia ya dari anak tersebut. Dia semakin lama semakin malu dan dia akan semakin lama akan meminta kepada orang tuanya untuk menjauh sedikit demi sedikit. Tapi yang jelas itu memang perlu ide cemerlang dari ketelatenan dari guru tersebut, dan itu tidak bisa tanpa juga kerjasama dari orang tua. Kadang ada orang tua yang merasa kasihan, jadi tidak nunggoni anaknya, dia merasa kasihan juga itu. Jadi orang tua juga harus tetap diberi pengertian untuk itu. Karena semuanya itu demi masa depan anak agar anak segera bisa mandiri. Subhanallah Bunda, perjuangan seorang guru TK itu sangat luar biasa. Betul. Dan di sini intinya juga gini, kepercayaan wali murid atau orang tua kepada gurunya. Jadi kalau
wali murid percaya, anakku tak titip sing percaya itu mungkin tidak ada rasa was-was ngeten nggih. Betul, iya, Cik. Nggih. Terus selanjutnya Bunda ini mungkin yang terakhir ini. Dari semua hal yang Bunda tadi sampaikan, nggih, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan di lima tekad tadi, Bunda? Yang jelas gini, segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Segala permasalahan apapun itu insya Allah bisa diselesaikan. Yang jelas ada musyawarah, ada keterbukaan. Itu antara siapa? Antara dari kepala sekolah, kemudian dari lembaga dari teman sejawat yang ada di situ, dari guru, kemudian juga dari wali murid dan juga dari anaknya. Yang jelas itu harus bisa kolaborasi, saling mendukung, saling mengisi dari semua itu. Karena ada satu saja yang tidak mendukung, maka program itu tidak bisa terlaksana. Jadi yang jelas itu harus bisa saling pengertian, mencari pengertian sendiri itu juga. Kita memator terhadap orang tua itu juga harus hati-hati, jangan sampai orang tua tersebut juga tersinggung dengan apa yang kita pengen menerapkan aturan, tapi ternyata orang tua tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, itu nanti juga membawa dampak yang kurang baik untuk kelanjutannya dari lembaga tersebut. Ya, tentunya. Masya Allah Bunda, sangat bagus sekali ya program-program atau tujuan-tujuan yang ingin Bunda capai dalam mendidik generasi masa depan, biar memiliki menjadi anak-anak yang mandiri, semoga program-program dan aturan-aturan atau peraturan yang Bunda sudah rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin, amin. Saling mendoakan, karena tugas kita adalah untuk ibadah, mencerdaskan anak itu. Nah, itu tadi Bunda wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan dalam wawancara ini. Mohon maaf mengganggu sebentar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lancar dan juga selesai tepat waktu, tidak ada kendala, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan. Mohon Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jaya Tekad Dharma Putra.